Oke Bang Dimas, selamat sore Bang Dimas. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sesi kali ini aku ingin membahas tentang pendapat Abang ya kan. Karena pun aku tahu bahwa sedikit banyaknya ilmu tentang Al-Quran Abang mungkin ada sedikit. Masih biasa-biasa aja. Jadi gini Bang, kan baru-baru ini ada berita yang kayak menyayat hati lebih. Ya kan. Berita ini dari mancanegara, itu dari Swedia yang ada seorang kayak pelaku lah mungkin bisa dibilang ya kan, pelaku yang membakar Al-Quran. Jadi kita ini sebagai pemuda kan, aku mau bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda yang jiwa yang menggebu-gebu? Apa yang harus kita lakukan terhadap peristiwa ini? Apa yang kita perbuat? Nah, seperti itu. Pertama ya, memang berita itu sudah saya dengar beberapa hari yang lalu. Memang setelah melihat itu ya cukup menyayat hati lah, tersayat-sayat itu. Kok bisa mereka membakar Al-Quran? Nah, sebelum ke inti jawabannya, sedikit saya menjelaskan ya. Kenapa memang sepenting itukah atau kita harus merespon bagaimanakah tentang pembakaran Al-Quran tersebut? Bahkan memang orang non-muslim mengatakan ya hanya sekedar kertas, hanya sekedar tulisan, seperti itu kan. Nah, yang jadi masalahnya adalah Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Dan umat Islam merupakan penganut agama yang paling banyak di muka bumi ini, apalagi negara kita Indonesia. Lebih sebenarnya kalau saya baca artikel di Google, Kristiani lebih banyak mungkin. Oh itu ya? Iya, Kristen. Mungkin di Indonesia. Di Indonesia ini. Baik Kristen ya. Oke, terima kasih sudah meluruskan ya. Kembali ke inti pertanyaan tadi. Ini kan misalnya Al-Quran ya. Memang ini secara zohir, secara jelas kita lihat ini memang kertas ya kan? Kertas biasa. Dan buku-buku ini juga kertas ya kan. Misalnya orang non-muslim tadi membakar Al-Quran ini, membakar kertas ini yang biasa ini, ya kita respon orang-orang melihatnya biasa aja, karena dibakar sebuah buku, ya kan, buku biasa. Tapi kalau Al-Quran, walaupun sama-sama kertas, tapi isi Al-Quran ini apa? Nah, sebagai umat isinya Islam, yang beda, isinya berbeda. Bahkan kita sebagai umat Islam ya, memang isi Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita dalam aktivitas kehidupan gitu. Yang jadi masalah isinya, dan kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab umat Islam. Wajar kita sebagai umat Islam marah gitu. Nah, jadi jangan kita salah paham. Memang benar Islam itu ada toleransi. Betul. Islam itu disebarkan secara damai. Islam itu jangan terlalu keras. Tapi kita harus bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, hendaknya yang inti pertanyaan tadi, jika sudah ada kejadian seperti itu, semoga itu langkah motivasi awal kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ini dibakar, respon umat Islam itu bergejolak marahnya. Kenapa? Berarti, ini bukan berarti kayak respon yang terhadap kita itu memang harus peduli pastinya. Peduli ya, memang peduli. Dan yang pertanyaanku nih gini Bang, peduli kita tuh dalam hal tindakan kita seperti apa? Nah, saya bilang tadi, jadi kan motivasi untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Karena itu tadi, ini bukan sebuah tulisan aja, bukan sekedar bacaan atau hanya untuk dihafal-hafal aja, bukan. Tapi ini pedoman. Nah, itu awal dalam tahap diri kita sebagai motivasi untuk dekat dengan Al-Quran setelah kejadian itu atau melihat kejadian pembakaran Al-Quran. Nah, kalau masalah kita marah ya, kita memang marah. Siapa sih nggak marah? Kita sebagai manusia ya jelas marah karena kitab kita dibakar. Karena yang lebih kita takjubnya, orang-orang yang mohon maafnya yang jarang ibadah, tapi ketika agamanya dinistakan, disepelekan, dia marah. Dan bahkan dia amarahnya lebih meluap daripada orang yang rajin ibadah. Maksudnya dalam kata amarahnya, memang tidak mungkin yang ahli ibadah pun pasti marah juga. Cuman mungkin lebih mengontrol emosinya itu lebih enak daripada yang ahli ibadah kan juga paham ya, kemarahan yang bergejolak itu tanpa batas itu akibat buruknya banyak gitu kan. Tapi kalau yang memang orang anak-anak zaman orang yang di luar sana, saya katakan gitu kan, marahnya itu ya terkadang memang marah, tapi walaupun jarang ibadah, mohon maafnya, tapi mereka marah juga. Itulah menandakan memang mereka itu cinta Islam. Jadi terkadang orang seperti itu ya harus kita kawani juga gitu. Berarti tidak salah melakukan hal tersebut. Cuman maksudnya tidak salah marahnya, tapi terkontrol marahnya ya. Ada dipikirkan efeknya, ada batas-batasannya gitu.
Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin itu aja lah ya kan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tadi kan, karena kayak lebihnya jawaban abang ini seperti gimana ya? Maksudnya jawabannya inilah yang harus dilakukan pemuda. Iya, sebagai motivasi awal untuk dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an. Dan hal apa yang kita lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Hal yang baik dan benar apa yang jangan kita terlalu terobsesi dengan kemarin kita sendiri sehingga mengakibatkan perlakuan kita yang buruk. Jangan sampai kita mencaci maki mungkin ya kan. Bahkan bahasa kotor di medsos itu meluapkannya kan, ya mungkin kita langsung ke Swedia sana caci maki, bahkan menyalahkan orang Swedia padahal yang berbuat itu cuma satu orang atau beberapa orang. Jangan kita langsung simpulkan Swedia itu buruk. Harus diajak gitu. Jangan. Kan tidak harus seperti mungkin itu. lebih doa kita ke per orang yang melakukan aksi tersebut. Semoga dapat hidayah. Dan semoga mungkin dia setelah membakar itu Allah turunkan hidayah kepada hatinya untuk lebih belajar lagi tentang Al-Qur'an dan masuk Islam. Dan masuk Islam. Itu. Semoga. Oke, Bang, terima kasih untuk waktu sore hari ini sama-sama. Terima kasih sudah berikan kesempatan untuk saya. Terima kasih dengan jawabannya, Bang. Sampai jumpa kembali.